kode kaki satu iki. Kita ke TikTok tutorial pupuk itu Mas Jogoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Saat ini saya didampingi oleh wis layak master tolong Cuk. Urung. Saya didampingi oleh Matuk Master Mas Mualim. Sedikit saya ceritakan sebelum kita bahas kita di sini mau ngapain. Ini tanaman saat ini 40 HST dan sampai 40 HST ini pure murni yang nangani Mas Mualim tunggal tanpa campur tangan Gusman Bojonegoro. Ini perlu diketahui ini. Jadi Mas Mualim tidak saya setir enggak. Saya biarkan dia itu berkreasi sendiri. Saya hanya bilang ini benih 90 kilo harus bisa keluar 1 ton lebih. Nanti kamu baru layak budidaya bawang merah. Saya bilang seperti itu. Dan ini tanaman benih 90 kilo kita habiskan pupuk 180 kg. Jadi 2 kali lipatnya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Saat ini kita sedang melakukan pemupukan yang kelima. Yang kelima di 40 HST. Jadi umur 40 masih kita pupuk. Tujuannya apa Mas Gusman? Tujuannya biar nanti tonasenya dapat. Dan apakah efektif umur 40 HST masih dipupuk? Jawabannya itu kondisional. Yang dimaksud kondisional, 40 HST dipupuk itu bisa kurang efektif, bisa efektif. Tergantung settingan kita, tanaman kita itu akan kita panen di HST berapa. Loh, panen kok bisa disetting? Insya Allah bisa kalau tanaman kita itu memang normal. Sedikit saya kulik, saya cerita yang tanaman saya yang ada di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, yang benih 300 kg kurang. Saat ini umur 62 HST. Itu saya belum buka harga, walaupun harga katanya jatuh. Itu sudah banyak yang menawar 75 juta, belum saya lepas. Tak kasih informasi lagi, ditawar 75 juta belum saya lepas pada posisi harga jatuh. Jadi di sini saya buktikan bahwasanya saya tidak pernah berpikir tentang harga. Saya fokus ke tanaman, gimana caranya membuat tanaman kita itu bisa maksimal. Yang di Krondonan itu akan kita panen di 70 HST dan saat ini sudah 62 HST. Tanaman masih hijau royo-royo dan saya yakin kuat 70 HST. Untuk sang owner Tajuk G yang meragukan bahwasanya tidak sampai 70 HST, sampean salah. Gusman Bojonegoro sudah membuktikan saat ini 62 HST masih hijau royo-royo. Kalau cuma nunggu 8 hari nyampe 70 HST, saya yakin masih lebih. Oke, kita kembali ke tanaman Gusman Bojonegoro yang belakang rumah. Ini kita pupuk menggunakan NPK Pak Tani. Nggak neko-neko, kita menggunakan 16 origin Rusia. Ini neto 20 kg. Ini kemasan 20 kg. Kita mix dengan KCL Mahkota.
Kita menggunakan KCL karena ini musim kemarau. Hati-hati untuk teman-teman yang menggunakan KCL karena KCL itu kandungannya kalium dan klorida. Setiap kita tebar, kaliumnya akan langsung diserap oleh tanaman, tapi kloridanya itu baru bisa diproses setelah kita lepas ke lahan. Jadi butuh waktu agak lama. Dan klorida itu sangat bahaya sebenarnya. Kalau sampai menempel di daun kita akan terlukai. Terus cara trik Gusman Bojonegoro seperti apa? Kalau musim kemarau saya berani menggunakan KCL karena menurut saya aman. Nanti habis pupuk langsung kita siram, langsung habis pupuk nanti sama Mas Mualim langsung disiram. Jadi sudah jelas, ini pemupukannya dari awal saya menggunakan NPK ini. Jadi yang pertama kita nyel murni pakai ini, terus yang kedua kita mix dengan karena punya kelebihan fosfat, kita campur fosfat. Yang ketiga kita pengen menyuburkan lahan, kita tambahi menggunakan urea, tapi urea non subsidi. Terus yang keempat kita pakai Lucia lagi, kita mix dengan magnesium ya Mas Mualim waktu itu. Magnesium sama SP26. Yang kelima ini yang terakhir kita menggunakan NPK 1616 Origin Lucia, kita mix dengan KCL Mahkota. Itu sedikit penjelasan dari Gusman Bojonegoro. Ini langsung nanti akan dipandu oleh Mas Mualim. Monggo Mas Mualim menceritakan tentang tanamannya ini, apakah ini yang terbaik menurut jenengan atau seperti apa. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Mas Gusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang. Ini cuaca Bojonegoro ya kemarau. Ini cerah sekali. Ini saya akan menjelaskan tentang tanaman Mas Gusman yang ada di belakang rumah. Ini kalau menurut saya pribadi selama saya merawat bawang merahnya Mas Gusman, itu yang tanam kali ini yang paling bagus kalau menurut saya, yang paling subur bagus mulai awal sampai umur 40 HST ini. Dan ini benar yang dikatakan Mas Gusman, itu baru kali ini di Mbalen Bojonegoro. Kalau saya pribadi yang pemupukannya itu 2 kali lipat dari benih. Mungkin petani-petani yang lain belum ada, saya kira. Ini terobosan untuk petani-petani bawang merah di Mbalen. Kiranya bisa mencontoh atau mencontoh dan tapi ya kita lihat cuaca tanaman kita itu sehat apa enggak. Kalau hanya alah pupuk itu kurang belajar kalau menurut saya. Terus ini betul yang dikatakan Mas Gusman, Mas Ucup. Maksudnya itu selama habis tanam itu murni saya yang menangani, tapi ya tentu saja bosnya yang menyediakan, saya itu hanya merawat. Maton ke lho Cup, sing sukete mbok ndok tak golek wong yo gak leh to Cup. Wis to, tangane kowe dhewe, wong kita nggo penggawean kowe kok. Sing penting brambang kuwi rumat, isite kowe belajar. Jadi ya saya pikir-pikir ya betul, saya harus belajar. Ini kalau saya dapat ilmu dari sini kan bisa sharing sama teman-teman. Ini Mas Gusman caranya begini, tapi itulah yang saya jelaskan. Terus masalah hama ini, hama ya biasa kemarau. Ini ada ulat tapi ngeblok-ngeblok. Kalau jamur saya kira lolos, tidak ada jamur. Cuma setiap 2 hari sekali kalau musim kemarau kita siram. Itu yang kita lakukan. Jadi Mas Gusman yang menyediakan bahan-bahannya, saya yang harus diapakan itu murni saya yang menangani. Dan itu Mas Gusman tidak pernah sok kayak iki, nggak pernah.
Pokoknya saya bilang ini habis, tolong belikan. Ini ada ini, tolong disiapkan. Terus aplikasi semua itu saya yang ngeracik. Saya kasih ini, saya campur ini. Dia hanya wes pokoknya Brambang ki sukses gak sukses tak pasrah kowe piye caranem. Pokoknya nggo penggawean kowe. Lah ngono penake duwe keluarga Mas Gusman. Ya jadi dibayar sob. Wes karek kowe. Ya neplok tak golek batur Mas. Wes ora usah sak isetem. Lah iki lho piye? Ya aku yo anut ae wong aku yo dibayar. Aku yo wis to ngene penake melok Mas Gusman. Aku no. Terima kasih untuk Mas Gusman atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan terima kasih itu yang dapat saya jelaskan. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu penjelasan dari Mas Mualim, itu tidak neko-neko dan itu bukan settingan, bukan saya minta. Memang karena ini yang rawat asli Mas Mualim, saya tidak mau ada campur tangan orang lain. Itu memang perintah dari saya, jelas itu perintah. Ini harus ditangani murni tunggal oleh Mas Mualim sembari untuk belajar. Itu yang saya inginkan karena saya pengennya kedepannya Mas Mualim itu lebih paham tentang budidaya bawang merah dengan dia langsung praktek di lapangan. Nanti kalau saya campur tangan, kapan pintere? Seperti itu. Jadi dibuat pembelajaran yang saya tahu sampai saat ini Mas Mualim ini orangnya teliti, tidak peduli siang, sore, malam. Itu dia selalu meneliti tanaman. Setiap ada hujan, habis hujan dia teliti. Setiap ada air yang masuk dia lihat. Setiap ada indikasi ulat dia itu sudah tahu. Jadi untuk ketelitiannya Mas Mualim sudah masuk standarnya. Kemungkinan besar untuk yang lainnya untuk kedepannya akan saya kasih kepercayaan lagi biar nanti Mas Mualim itu bisa sharing ke teman-teman yang lainnya. Tapi intinya perlu diingat masih tetap lokal. Mas Mualim taunya lahan di sini sama dengan konten-konten kreator lokal itu. Jadi taunya lahannya bukan lahan di luar. Kalau untuk lahan yang di luar hati-hati untuk ngasih masukan karena beda lahan itu beda cara penanganan. Ingat itu YouTuber lokal. Hati-hati, kasihan petani kalau sampean itu ngasih masukan sesuai apa yang sampean lakukan di lahan sampean. Ini saya terkadang keras karena kegoblokan Anda. Saya tidak mau petani itu jadi korbannya. Hati-hati, beda lahan, beda cara penanganan. Jangan main kalau umur 10 hari harus dikasih ini, umur 15 hari dikasih ini. Sesuai dengan lahan sampean itu tidak boleh. Itu namanya menyengsarakan petani gara-gara kegoblokan sampean. Oke, itu sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat. Tak buka cup ketok nang aku untuk ini tak buka. Jadi teman-teman biar nyimak karena intinya dari video Gusman Bojonegoro itu di ujung-ujungnya pasti ada ilmunya. Ilmu itu luas sementara pengetahuan kita sangat terbatas. Berbagi tak akan mengurangi. Ojo bosen tumindak becik. Jadi belajar dan terus belajar itu yang saya gaung-gaungkan sampai saat ini. Saya selalu bilang sama Mas Mualim, jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa bisa, selalu belajar dan belajar apa yang sampean pahami. Jika itu bagus bagilah ke teman-teman. Untuk teman-teman mau menerima atau tidak itu sudah bukan urusan jenengan. Yang jelas setiap hari tetap harus belajar dan terus belajar. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita akan mupuk. Mas Mualim belum selesai mupuknya, habis mupuk nanti langsung disiram. Nanti pas mupuk disut Mas Ucup biar tidak dibilang hoak. Nanti pas nyiram juga akan disut oleh sama Mas Yusuf. Dan nanti habis ini kita akan live TikTok. Untuk para viewer Gusman Bojonegoro bisa tap-tap kan Ucup. Gusman Bojonegoro sudah dibuatkan TikTok oleh Mas Yusuf Wijayanto dan sang owner tajuk GY. Yang namanya apa Ucup TikToknya? Gusman Bojonegoro. Kita live setiap hari di TikTok.
dan di situ kita bahas semuanya tentang tanaman, tentang harga, dan tentang yang lain-lainnya. Jadi untuk teman-temanku semua langsung masuk ke TikTok, di situ ada Gusman Bojonegoro. Oke, ada yang mau ditambah lagi? Ya, sudah. Sudah. Ini tanaman Gusman Bojonegoro. Saya akan bilang terima kasih untuk Mas Prin atau Mas Pin. Mas Prin. Mas Prin untuk asam humatnya kita bagi sama teman-teman. Semoga bermanfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih untuk saudaraku yang ada di Kendeng, Rembang. Asam humatnya sudah kita bagi-bagi ke petani-petani yang lainnya. Semoga bermanfaat. Yang mau bully, yang mau muji, langsung komen di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini, inilah tanaman yang terbaik pasca dirawat Mas Mualim. Semoga sukses sampai panen.